Ya pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah Kota Depok berencana memutar lagu di lampu merah sebagai jawaban mengatasi kemacetan dan juga menghibur warga saat melepas stres. Dan kita mempunyai rekan kita Alivia Nandita yang memantau langsung bagaimana kondisi lalu lintas yang nantinya akan menjadi titik pemasangan alat pemutar lagu di Simpang Ramanda Depok. Langsung saja kita ke Deta. Deta, sebenarnya bagaimana situasi lokasi di mana Anda berada saat ini dan sebenarnya tanggapan warga seperti apa sih terkait dengan rencana pemasangan pemutaran lagu ini? Ya Sarah, untuk situasi dan kondisi lalu lintas di Jalan Margonda Raya tepatnya di Perapatan Ramanda terpantau ramai lancar dan volume kendaraan memang terpantau padat untuk di wilayah Depok. Untuk rencana pemerintah Kota Depok memutar lagu di Perapatan Ramanda ini menuai tanggapan dari warga Depok, dan tadi saya sempat berbincang dengan warga Depok yang ada di Perapatan Ramanda ini. Mereka ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang setuju mereka menyarankan untuk pemerintah Kota Depok memasang lagu Pantura untuk mengurangi kadar stres bagi pengendara. Namun ada juga yang tidak setuju karena dianggap dapat mengurangi konsentrasi ketika berkendara. Dan untuk lagunya sendiri telah viral di sosial media dan sudah di-upload oleh Dispub Kota Depok di YouTube, dan lagu ini berdurasi 2 menit 20 detik yang dinyanyikan oleh Wali Kota Depok sendiri, Muhammad Idris, serta lagu ini juga diaransemen ulang oleh dengan sebelumnya karya dari Koko Tole. Dan nantinya untuk di rencana pemasangan ini akan di sejumlah titik, tidak hanya di Ramanda ini saja, dan ini masuk ke dalam agenda kerja program Joyful Traffic Management yang bertujuan untuk mengurai kemacetan serta dapat menurunkan tingkat stres bagi pengendara yang ada di Depok ini. Dan untuk di Margonda sendiri nanti rencananya akan menggunakan traffic system, yakni adalah pemasangan speaker serta CCTV yang nantinya speaker ini bisa juga memantau jika ada warga Depok yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Sarah, dan nantinya juga dapat diberikan himbauan jika nantinya ada warga Depok yang melakukan pelanggaran. Dan tentunya pemerintah Kota Depok juga optimis jika hal ini dapat menurunkan tingkat stres bagi warga Depok. Demikian, Sarah. Baik, terima kasih Alivia Nandita atas laporan langsungnya, dan kita akan hadirkan lagi pemirsa ini bagaimana pembahasan lebih lanjut sebenarnya efektif atau tidakkah pemasangan pemutaran lagu-lagu untuk mengatasi kemacetan. Dan udah kehadiran di studio Selamat Pagi Indonesia pada pagi hari ini pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat pagi Mas Nirwono Yoga, apa kabar? Sehat. Nah Mas Yoga, tadi kan sudah lihat nih bagaimana kondisi Depok saat ini, dan Mas Yoga sendiri kan sebenarnya sebagai warga Depok juga, ini bagaimana sih tanggapannya terkait rencana ini? Betul ya, untuk awalnya memang kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ya dalam hal mengurai kemacetan lalu lintas dan menghilangkan stres warga. Tapi yang perlu kita sadari bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan warga Kota Depok stres karena kemacetan yang tidak kunjung reda juga. Gitu. Jadi harusnya kalau kita ingin membuat warga Depok tidak stres, kemudian bisa beraktivitas dan bermobilitas dengan baik, harus diselesaikan akar persoalan kemacetan lalu lintas. Nah ini PR-nya. PR-nya seperti itu Mas Yoga. Tapi kalau misalkan saya boleh kutip nih Mas Yoga, ini dari Kadishub Depok, Dadang Wihanai menegaskan bahwa lagu lampu merah nanti ini bukan mengatasi kemacetan, tapi justru untuk tip lantas atau tertib lalu lintas. Katanya kalau nanti lalu lintas mengalir, nanti akan berkurang sendiri kemacetan, Mas. Bagaimana? Ya sebenarnya akar persoalan kemacetan lalu lintas di Depok itu kan salah satunya nih ya, salah satunya adalah belum adanya angkutan massal yang terintegrasi dengan baik. Jadi warga Depok ini kan masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi dalam bepergian. Nah ini salah satu solusi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, bagaimana warga itu didorong untuk menggunakan angkutan massal, tapi juga angkutan massal juga harus bisa diandalkan. Berarti bukan karena mereka kurang tertib berlalu lintas? Bukan tertib berlalu lintasnya, tapi juga karena ketersediaan angkutan massal yang belum memadai bisa dikatakan. Belum lagi kalau kita bicara soal infrastruktur Kota Depok sendiri, jalur berjalan kakinya yang nyaman umpamanya, kemudian tertib berlalu lintas kendaraan juga harus terus ditingkatkan gitu. Jadi banyak PR-PR yang harusnya dikerjakan, bukan sekedar untuk memutar lagu. Memutar lagu lebih
lebih kepada untuk kampanye sebenarnya, kepada masyarakat untuk berlalu lintas boleh, tetapi pada saat bersamaan juga harus diikuti dong PR-PR yang harus dilakukan oleh Pemkot Kota Depok tersebut. Nah, Mas Yoga, kalau kita lihat Kota Depok sendiri mungkin sudah ada beberapa transportasi publik yang memang mengantarkan warga Depok dari dan ke Jakarta. Iya, tapi untuk akses atau transportasi publik di Depok itu sendiri antar kotanya itu sebenarnya sudah ada apa saja sih selain misalkan bus kota? Iya, sebenarnya ini yang dikeluhkan oleh warga Depok secara keseluruhan ya. Dalam survei kecil kami menyebutkan bahwa salah satu masalah utama mereka menggunakan kendaraan pribadi, biarpun jaraknya dekat, adalah tidak adanya angkutan umum yang bisa diandalkan oleh warga Kota Depok untuk berkeliling atau bermobilitas di Kota Depok itu sendiri. Karena tadi satu, angkotnya sendiri sama sekarang perlu diremajakan ya. Baik itu jumlah maupun kondisinya sudah banyak yang tidak layak jalan. Kemudian yang kedua, perlu didukung juga dengan keberadaan seperti bis sedang ataupun juga bis yang lebih besar supaya daya tampungnya juga lebih besar. Tapi juga harus terintegrasi dengan transportasi yang ada seperti KRL, nanti ada bis Transjakarta dengan Trans Jabodetabek, kemudian juga sebentar lagi nanti ada LRT gitu. Jadi ada upaya penambahan lain terhadap pengembangan transportasi massal. Nah, ini yang belum kita lihat secara umum di Kota Depok. Betul. Nah, Mas Yoga, tapi kan itu untuk jumlah dari armada sendiri. Bagaimana dengan titik-titik pemberhentiannya? Karena kan memang jalur misalkan contoh Margonda itu kan banyak jadi persoalan. Iya. Contoh paling mudah sampai dengan sekarang Depok itu belum mempunyai yang kita sebut namanya rencana induk transportasi Kota Depok yang harusnya menggambarkan bagaimana sirkulasi orang bepergian, bagaimana kendaraan angkutan massal, bagaimana kemudian infrastruktur kotanya sendiri mendukung orang untuk nyaman berjalan kaki, bepergian di pusat kota, kemudian juga mulai meninggalkan kendaraan pribadi. Nah, ini yang tadi saya katakan harusnya segera dilakukan dalam masa 5 tahun ke depan. Oke, dan bagaimana dengan ketertiban sendiri dari pengendara, terutama dari angkot dan juga bis-bis? Harus diakui ada dua nih PR utamanya. Ketertiban lalu lintas terutama mulai dari angkutan umumnya, dan yang kedua adalah pengendara motor. Ya, kalau jam-jam pagi dan jam-jam sore selain luar biasa macetnya, tertibnya juga luar biasa, ketertibannya juga perlu ditingkatkan ya pengguna motor ini. Nah, ini menurut saya yang harusnya juga dilakukan dalam hal upaya kampanye tertib lalu lintas gitu. Tetap harus dilakukan, tetapi jangan lupa tingginya angganya pengguna kendaraan pribadi terutama motor di Depok. Ini kan juga karena ketidaktersediaan angkutan umum yang memadai di Kota Depok. Jadi harus ada upaya yang belum kita lihat juga, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi tadi, baik mobil maupun terutama motor di Kota Depok karena belum adanya angkutan umum yang bisa diandalkan. Itu PR-nya sebenarnya. Nah, Mas Yoga, sedikit saja terakhir nih, apa yang bisa warga Depok lakukan? Misalkan kita menunggu masih lama untuk menghasilkan sebuah transportasi yang lalu lintas yang efektif. Apa nih warga Depok bisa lakukan? Ada 3. Yang pertama, sesuai dengan anjuran Pak Wali Kota sendiri dalam lagunya itu kan, yaitu supaya mulai berlaku tertib berlalu lintas. Ya, baik itu di jalan maupun di tempat-tempat umum, itu udah pasti kan harusnya dilakukan. Nanti ujung-ujungnya angkanya adalah angka kecelakaan menurun. Kedua, mulai menggunakan transportasi massal dalam bepergian di dalam Kota Depok maupun dari Depok ke Kota Jakarta misalnya. Tapi juga PR-nya Pemda untuk meningkatkan kan fasilitasnya. Yang ketiga adalah upayakan untuk mulai memaksimalkan fasilitas yang ada di Kota Depok. Artinya memang kalau ada trotoar ya kita harus mulai membiasakan jalan kaki. Bahkan kita bisa menuntut lebih banyak lagi trotoar, jalur sepeda dan juga sarana pendukung lainnya. Gitu. Terima kasih Mas Nirwono Yoga sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, sebenarnya seperti apa sih tanggapan warga Depok terkait dengan kebijakan ini? Langsung saja kita simak beberapa tanggapan warga. Bagus ya untuk menghibur ya, karena kan pas lagi lampu merah kan jenuh ya. Nungguin lama, adanya itu terhibur lah. Kalau di jalanan macet, saya sebagai yang nyetir, menurut saya ganggu ngeraih konsentrasi. Musik itu kalau dipakai di daerah yang tenang, daerah yang santai, istirahat, itu baru cocok. Tapi kalau di keramaian, menurut saya mengganggu konsentrasi nyetir. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sesaat lagi kami kembali dengan berbagai informasi lainnya termasuk bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebuah lagu berdurasi 2 menit 20 detik yang diaransemen oleh Wali Kota Depok menjadi viral. Lagu dengan lirik syarat imbauan tertib berkendara ini nantinya akan diputar di lampu merah Kota Depok. Lampu merah kita berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan lagi. Pemirsa,
Pemirsa, inilah cuplikan lagu berjudul Hati-Hati yang mengundang sorotan publik dan menjadi viral. Tidak sedikit yang merasa rencana memutar lagu di lampu merah Kota Depok ini tidak efektif dalam mengurangi stres atau mengatasi kemacetan. Agar tidak salah lagi. Lampu merah kita berhenti, lampu kuning hati-hati. Pemerintah Kota Depok berencana menguji coba lagu lampu merah ini pada bulan Agustus. Menurut Dinas Perhubungan Depok, lagu ini diputar untuk memberi pesan pada masyarakat agar tertib berlalu lintas. Salah lagi. Lagu ini juga akan menjadi penanda penyeberang jalan ketika melintasi zebra cross. Lagu di lampu lalu lintas akan diperdengarkan. Kebutan, jangan sampai orang bilang kau pengganggu jalan seperti orang bingung tak tahu berani. Ya, wacana pemutaran lagu di lampu merah di Kota Depok akan diuji coba pada akhir Agustus 2019. Lagu yang dinyanyikan sendiri oleh Wali Kota Depok, Muhammad Idris Abdul Somad ini bertemakan tertib lalu lintas. Sudah ada rekan kami, Alivia Anandita di Margonda Depok yang akan melaporkannya. Alivia, seperti apa situasi di Margonda Raya dan bagaimana tanggapan warga Depok jika lagu ini nantinya dipasang di lampu merah? Zakia, untuk kondisi di Jalan Margonda Raya, tepatnya di perempatan Ramanda, terpantau ramai lancar. Dan tadi kami juga sempat bertanya dengan warga Depok mengenai rencana pemerintah Kota Depok untuk memutar lagu di lampu merah. Dan mereka mengatakan ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Yang setuju, mereka mengatakan bahwa ini menjadi hiburan dan tentunya dapat menekan stres mereka pada saat berkendara. Namun yang tidak setuju, mereka juga mengatakan bahwa ini akan mengganggu jika mereka sedang berkendara. Dan lagu yang nantinya akan diputar adalah aransemen ulang dari Koko Tole yang kemudian dinyanyikan oleh Wali Kota Depok, yakni Muhammad Idris. Dan tentunya juga ini sudah di-upload di situs YouTube Dishub pemerintah Kota Depok. Dan nantinya untuk lagu ini sendiri tidak akan dipasang sepanjang waktu, tetapi hanya diputar pada saat lampu merah ataupun dalam kondisi mobil berhenti. Dan ini merupakan program dari Joyful Traffic Management yang diagendakan oleh pemerintah Kota Depok. Dan tentunya ini adalah sebuah himbauan bagi masyarakat untuk dapat berkendara dan sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berada. Dan tentunya ini juga merupakan program yang diberitahu oleh Wali Kota Depok akan dipasang speaker dan kemudian juga akan terkoneksi dengan CCTV yang akan terus dapat dipantau. Jika nantinya masyarakat melanggar lalu lintas, mereka akan memberikan informasi jika nantinya akan ada yang melanggar. Dan berikut cuplikan wawancara dan tanggapan warga Depok terkait dengan pemutaran lagu di lampu merah Jalan Margonda Raya. Cukup bagus ya untuk menghibur ya, karena kan pas lagi lampu merah kan jenuh ya, nungguin lama, adanya itu terhibur lah. Kalau di jalanan macet, saya sebagai yang nyetir, menurut saya ganggu, ngeraih konsentrasi. Musik itu kalau dipakai di daerah yang tenang, daerah yang santai, istirahat, itu baru cocok. Tapi kalau di keramaian, menurut saya mengganggu konsentrasi nyetir. Baik, Alivia, terima kasih atas informasinya. Pemirsa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, membenarkan soal rencana pemasangan suara musik di sejumlah traffic light tersebut. Nantinya akan disiapkan beberapa lagu untuk menghibur pengguna jalan dan meredakan stres mereka usai beraktivitas di sore hari. Kita siapkan tenda sehingga itu pada sore hari ketika para penumpang kereta api turun, mereka bisa menikmati alun-alun musik atau biola dan lain-lain. Itu kan beragam. Ya, salah satunya ada musik yang diciptakan oleh musisi Koko Tole dengan judul lagu Hati-Hati. Ada juga nanti pesan-pesan tim lantas yang sedang kita susun sebenarnya, karena ini kan belum selesai konsepnya. Dan juga ada lagu-lagu lainnya yang berisi pesan-pesan tim lantas. Ya, ada beberapa
juga yang menyanyikan lagu terkait tim London. Ini yang sedang kami sebetulnya seleksi lagu-lagu apa saja yang cocok. Ya, untuk informasi lebih lanjut kami telah terhubung dengan Wali Kota Depok Idris Abdul Somad melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Idris. Jadi Pak Idris, ini solusinya datang dari mana ini Pak untuk memperdengarkan lagu di lampu merah untuk mengurangi stres kemacetan Pak? Ya, terima kasih. Selamat siang. Dengan Mbak Zakia ya? Iya, betul. Pada pemirsa, pertama saya ingin meluruskan persepsi publik yang sekarang sudah terbangun ya. Bahwa saya ingin sampaikan bahwa ini bukan pemutaran musik sepanjang waktu dan sepanjang hari di traffic light. Tetapi ini pemutaran pesan-pesan ketertiban lalu lintas, bisa dengan pesan-pesan himbauan tertib lalu lintas, dan diantaranya adalah dengan lagu Hati-Hati ini. Dan saat ini menurut saya hanya satu lagu ya Pak ya? Kenapa? Hati-hati ini hanya satu lagu saja, artinya akan ada banyak lagu lain. Hati-hati ini satu lagu, tidak ada lagu-lagu yang lain, lagu keroncong, lagu apa, tidak ada. Dan ini di beberapa kota besar menurut saya banyak yang memasang suara di traffic light, seperti misalnya ada suara tweet, ada tet, ada yang pip-pop dan sebagainya ya. Dan lagu Pak Idris, Anda sudahkah ada kajian begitu yang dilakukan? Meskipun ini sudah juga dilakukan di kota-kota lain, tetapi adakah kajiannya memang ini benar-benar menurunkan stres begitu Pak? Tujuannya bukan untuk menurunkan stres, tujuannya adalah bagaimana aksen musik ini merupakan bagian kecil Mbak dari seluruh rencana besar kita traffic management di Kota Depok. Jadi misalnya kita sudah mengoptimalkan peralatan yang sudah ada di traffic light, yang sudah dilengkapi dengan CCTV, yang semuanya terkoneksi dengan ATCS, yaitu area traffic control system yang ada di Dishub dan yang ada di control room yang ada di Balai Kota. Baik, ya, jadi ini untuk pesan-pesan himbauan aja, bukan hanya untuk pesan himbauan, bukan untuk mengurangi stres begitu Pak. Tapi kalau kita lihat di Depok ini kan banyak sekali masalah yang krusial. Salah satunya kemacetan, belum lagi pasar tumpah begitu Pak. Nah, tadi Anda katakan sudah ada rencana besar begitu untuk mengurai kemacetan ini. Apa yang sudah ada di dalam draft Anda begitu untuk mengatasi kemacetan di Depok Pak? Ya, secara dari sisi engineering kita sedang merumuskan manajemen rekayasa yang cocok dengan kondisi mutakhir di Kota Depok. Sebagaimana data yang ada, misalnya hasil survei kinerja jaringan jalan, misalnya contoh level of service Jalan Dewi Sartika dan Margonda Raya, saat ini saat weekend khususnya ini sudah kategori D. Kategori D ini artinya sudah harus tidak stabil. Di pihak lain kita tidak mungkin melebarkan jalan, maka manajemen rekayasa lalu lintas perlu kita lakukan. Ada beberapa alternatif yang sedang intensif kita bahas. Masih kita bahas secara intensif, misalnya melalui kontraflow di Jalan Arif Rahman Hakim untuk merespon headway kereta api yang saat ini 3 menit kalau sore hari sehingga menimbulkan kemacetan. Kanalisasi jalur motor dan mobil misalnya. Dan pada waktu weekend, dan kita juga sudah sedang membahas intensif juga dengan tim ahli, kepolisian, BPTJ, bahkan Kemenhub. Selain itu, pemerintah provinsi sedang merencanakan pembangunan underpass Pak di Dewi Sartika untuk tahun 2020 untuk mengatasi kemacetan di Dewi Sartika. Kita akan lihat nanti Pak jika memang ini sudah direalisasikan, apakah ini juga dapat mengurai kemacetan. Yang pasti nanti lagu ini akan mulai diperdengarkan pada Agustus begitu ya Pak, dan salah satu lagunya Pak Idris sendiri begitu, Pak Idris sendiri yang menyanyikan. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih Muhammad Idris Abdul Somad, Wali Kota Depok sudah bergabung.